Ada kisah cinta yang ngenes nih di sastra Indonesia yang judulnya saja sudah azab dan sengsara. Hubungan sepasang kekasih yang harus kandas akibat adanya kungkungan adat, persoalan martabat keluarga, dan juga materialisme. Halo, perkenalkan aku Venalia Yohanita dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku ingin menceritakan secara singkat tentang novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Novel ini merupakan novel yang terbit pada tahun 1920-an dan diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Novel Azab dan Sengsara menceritakan tentang kisah cinta Maryamin dan juga Aminuddin. Keduanya telah menjalin hubungan sejak kecil di Sipiro. Sebenarnya Aminuddin dan Maryamin ini masih bisa dibilang kerabat dekat. Kehidupan keluarga Aminuddin dan juga Maryamin ternyata sangat berbeda. Aminuddin yang ayahnya bernama Baginda di Atas merupakan seorang kepala kampung yang cukup kaya dan juga disegani. Sementara Maryamin hanya hidup bersama ibunya di dalam kemiskinan karena ayahnya Maryamin, Sultan Baringin, telah meninggal dunia. Sebenarnya hidup Maryamin dulu juga cukup kaya, cukup mampu. Namun karena ayahnya yang suka berfoya-foya dan ketika meninggal hanya meninggalkan sisa-sisanya saja, tidak cukuplah harta itu untuk kehidupan selanjutnya Maryamin dan ibunya. Akhirnya mereka jatuh miskin. Hubungan keduanya awalnya disetujui oleh ibunda Aminuddin dan juga ibunda Maryamin. Untuk menunjukkan keseriusannya menikahi Maryamin, Aminuddin pun memutuskan untuk merantau ke Medan. Aminuddin memilih bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya itu. Hubungan Aminuddin dan Maryamin yang direstui oleh kedua ibunda ternyata mendapat penolakan dari ayah Aminuddin, Baginda di Atas. Baginda di Atas merasa jika hubungan keduanya dilanjutkan akan sangat merendahkan martabat keluarganya nanti. Untuk meyakinkan istrinya, Baginda di Atas membayar seorang dukun agar meramalkan nasib pernikahan anaknya. Istrinya dibawa Baginda di Atas ke dukun itu meramalkan ramalan buruk jika Aminuddin tetap menikah dengan Maryamin. Karena ramalan buruk itu, akhirnya istrinya setuju dengan suaminya untuk menjodohkan Aminuddin dengan seorang gadis bangsawan kaya. Tanpa sepengetahuan Aminuddin, Baginda di Atas meminang seorang gadis bangsawan kaya bermarga Siregar. Aminuddin yang saat itu di Medan mengira bahwa ayahnya meminang Maryamin, dan saat mengetahui bahwa bukan Maryamin yang dipinang ayahnya, dia merasa sangat kecewa. Namun karena otoritas sang ayah, Aminuddin tidak bisa berbuat apa-apa. Demi menjaga nama baik keluarga juga, demi menjaga martabat keluarga, Aminuddin pun terpaksa menikahi gadis bermarga Siregar itu. Karena Aminuddin dan gadis itu, mereka status sosialnya sama-sama seorang bangsawan dan juga kaya raya. Aminuddin dan gadis bangsawan bermarga Siregar itu pun akhirnya menikah. Maryamin yang mengetahui bahwa Aminuddin sudah menikah pun merasa
merasa sangat terpukul karena kekecewaan Maryamin itu dia sampai jatuh sakit loh. Akhirnya setelah 1 tahun Maryamin juga sudah sembuh dari penyakitnya. Ibunya Maryamin pun menjodohkan dengan paksa Maryamin dengan seorang kerani bernama Kasibun. Pernikahan keduanya pun juga didasari dengan materi, didasari dengan harta. Maryamin dan ibunya berharap dari pernikahan ini itu bisa merubah kehidupan mereka. Namun apa yang terjadi? Pernikahan paksa Maryamin dengan Kasibun justru membawa penderitaan baru bagi Maryamin, yang setelah menikah Maryamin dibawa ke Medan sama Kasibun. Nah, ternyata Kasibun itu punya penyakit kulit. Bukan. Penyakit menular seksual. Dan Kasibun ini merupakan sosok suami yang sangat kasar. Orang suami yang sering KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pokoknya selama pernikahan itu Maryamin hidupnya benar-benar sangat menderita. Hingga suatu hari Aminuddin itu datang ke rumah Maryamin untuk meminta maaf. Ternyata Kasibun melihat keduanya. Kasibun merasa cemburu. Ia menuduh Maryamin berbuat menyimpang dengan Aminuddin, dan akhirnya menyeret Maryamin dan menyiksa Maryamin dengan sangat kejam. Karena pada kehidupan pernikahan Maryamin dan Kasibun ini tuh Maryamin selalu menolak untuk berhubungan suami istri. Ya karena Kasibun tadi punya penyakit menular seksual, makanya Maryamin tidak mau. Karena kehidupan pernikahan yang penuh penderitaan, Maryamin pun tidak tahan. Kasibun, suaminya yang sangat kasar, benar-benar melukai Maryamin. Maryamin yang tidak tahan dengan siksaan suaminya memutuskan untuk melaporkan suaminya Kasibun ini ke kantor polisi. Dan akhirnya mereka bercerai. Tapi pada masa itu tuh hukuman Kasibun yang seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini cukup ringan, karena hanya denda dan kurungan penjara beberapa waktu, tidak lama. Dan akhirnya setelah perceraian Kasibun dan Maryamin pun kembali ke Sipirok. Kehidupan rumah tangga seperti Kasibun dan Maryamin ini pasti yang banyak dirugikan itu si pihak perempuannya. Maryamin yang kembali ke Sipirok membawa rasa malu dan juga tekanan batin. Dan selama hidup pun Maryamin benar-benar menderita. Akhirnya di ending itu penderitaan Maryamin yang sudah sangat bertubi-tubi dan sangat banyak itu membuatnya sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Novel ini berakhir dengan Maryamin yang sudah meninggal. Jadi novel ini ditutup dengan azab dan sengsara. Maryamin sudah selesai dan ia tinggalkan di dunia, terkubur bersama jasadnya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Sekian
dapat aku ceritakan dari novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar ini. Apabila ada kesalahan kata saat aku menyampaikan cerita ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.